Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga di hari ini kita semuanya tetap ceria dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran Indonesia. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita mari sama-sama berdoa dulu ya. Menurut kita dalam agama masing-masing, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa mulai. Untuk itu saya ingin melihat bagaimana siswa kalian ya yang pada hari ini hadir atau tidak, ya saya akan mengatensi ya. Yang pertama Adinda hadir, kemudian yang kedua Bio, Akunana, Sika, ya, Alvira, Citra, Tiara, Vanessa, Ikrimah, ya, kemudian Indri, Iswatul Nasional, ya, Elina, ya, Anggil, Muhammad Akam, kemudian Muhammad Amin, Muhammad, ya, nggak ada apa itu, sakit, atau kecil, Ratu, Sarah, ya, Talita, Cahaya. Ini yang bentuk masih rangkaian hari guru ya, peringatan hari guru. Saya ingin kalian menyanyikan ya, sebuah lagu khusus ya, kepada guru ya, dalam rangka menyambut hari guru. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Menantikan
sebelumnya karena ini kelihatannya ini tegang ya atau belum semangat, mari kita berikan quote ya, tepuk semangatnya, coba satu orang ya, supaya semangat ya. Saya coba tepuk semangat. Oke, baik ya, kita mungkin pernah ya belajar tentang teks-teks ya. Ya, mungkin pernah dipelajari tentang teks prosedur ya, teks cerpen ya, kemudian teks eksposisi ya. Ini sudah pernah waktu mungkin kelas 7 ya, kita sekarang menginjak kelas 8, kita akan belajar tentang teks berita ya. Namun tujuan kita dalam pembelajaran teks berita ini yang pertama ya, setelah kalian belajar tentang teks itu mampu mengidentifikasi ya, mampu mengamati ya, dan mampu menyebutkan ya tentang unsur-unsur di dalam berita, dan juga mampu membedakan ya unsur-unsur tersebut ya. Baik, kemudian mungkin kita akan mengenal ya apa sih teks ya di dalam berita itu. Mungkin kita tahu ya, kita tahu bahwa berita ini didapat dari mana saja? Koran. Oke, dari selain koran, Media sosial. media Sosial. ya, media sosial. Coba dibagi korannya, coba lihat. Ini kan koran ya. Ini adalah bagian dari teks berita ya. Mungkin kalian sudah melihat tadi, sudah menyebutkan ya. Dari teks berita itu didapat dari yang pertama dari apa? Dari media sosial. Dalam hal ini di sini ada koran itu masuk ke dalam media cetak ya. Kemudian ada lagi media elektronik melalui media sosial ya. Di sini kita dapat mungkin kalian memahami apa itu berita ya. Apa itu berita? Ya, mungkin kita lihat di koran. Koran ini yang saya memperlihatkan tentang bagaimana ini? Tentang keadaan dan peristiwa yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat koran ini terjadinya udah berapa tahun atau baru sekarang terbit? Sudah beberapa tahun. Sudah berapa tahun? Baru terbit. Ya, jadi kalau berita itu tidak boleh ya sampai berlama-lama ya. Jadi berita ini adalah suatu apa? Keadaan atau peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Dalam istilah lainnya adalah faktual dan aktual. Jadi aktual itu masih terkini, kebaruan ya. Kalau faktualnya yaitu fakta yang ada. Mungkin kalian siapa yang menyebutkan tentang ciri-ciri di dalam berita itu ya? Ada apa saja? Berita itu apa? Kita mengartikan berita itu satu apa? Sebuah informasi. Yang kedua, sifatnya apa? Sifatnya adalah aktual. Kemudian faktual itu artinya ada gambarnya, itu berarti bohongan atau benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Yang berikutnya ini ada seorang tokoh yang menariknya itu. Misalnya berita tentang artis itu tokohnya menarik itu ya, ada tokoh menariknya. Kemudian yang terakhir ada apa? Ada tokoh-tokoh menarik juga, ada kejadian yang sifatnya ya lebih menarik, artinya menyangkut tentang keadaan yang ada di sekeliling kita ya, atau yang ada di lingkungan kita yang terjadi. Ini akan kita kita buat bahwa itu adalah istilah tentang berita. Bagaimana kalian menggali tentang berita? Siapa yang bertanya tentang
unsur yang menambahkan ya tentang unsur-unsur berita. Iya. Apa tentang pengertian berita? Siapa yang menambahkan? Selain daripada satu berupa informasi, peristiwa dan kejadian, kemudian faktual, aktual, hal yang menarik, apalagi? Ada yang memberi masukan? Ini kita lihat ini. Adanya di mana? Adanya di media cetak atau dari media sosial. Media sosial itu menyangkut tentang media yang berkaitan dengan elektronik. Nah itu kita bawa ke situ ya. Nah sekarang itu kalian sudah memahami tentang apa itu berita dari hasil kalian mengamati tentang koran, ya mengamati tentang media sosial baik untuk elektronik ya maupun misalnya yang sifatnya cetak itu, ya itu kita mengartikan bahwa berita itu adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam suatu waktu, ya waktu itu dalam arti aktual. Itu berita itu, ya kita simpulkan ya bahwa kemudian teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi, ya atau suatu peristiwa ya secara faktual berdasarkan kenyataan. Kenyataannya itu adalah faktual. Nah kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi, mengenal pokok-pokok di dalam berita dan unsur-unsur yang ada di dalam berita tersebut. Ya, baik. Sebelum kita memulai, saya akan memberikan beberapa modul ya atau lembar kerja ya. Kemudian sebelumnya kita kalian akan saya arahkan untuk membuat kelompok ya. Itu. Silakan dibuat kelompok dulu. Ya. Kelompoknya sudah dibuat. Tinggal kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Untuk masing-masing kelompok kalian pegang ya atau sudah memegangnya ya. Kita lihat ya di sini ada petunjuk umum ya. Silakan kalian membaca teks ya di dalam KPD ini. Kemudian di situ ada kegiatan 1.1. Itu ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Silakan kalian cari ya jawabannya dari kegiatan 1.1. Nanti kalian menganalisisnya atau melihatnya dari koran atau media sosial ya. Tentang apa itu berita ya. Kita lihat dulu dari pengertian yang tadi itu. Kemudian yang kedua kegunaan berita. Yang ketiga sumber-sumber informasi lisan. Dan yang keempat kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi bila dibandingkan dengan radio. Kemudian macam-macam informasi. Ya silakan kepada kelompoknya masing-masing ya bertukar pikiran untuk menjawab kegiatan 1.1 ya dan 1.2. Nanti kalau sudah selesai di sininya saja ya dijawab nanti di KPD-nya saja. Kalau sudah selesai ya nanti kita akan masing-masing ketua kelompoknya untuk mempresentasikan atau menjawab perwakilan ya untuk menjawab kegiatan 1.1. 1.2 ya. Kalian cari unsur-unsur berita. Yang pertama yang dimaksud dengan berita ya. Mungkin kalian tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua penggunaan berita dari pelajar itu apa? Kalian sebagai siswa, sebagai pelajar itu seperti apa manfaat yang kalian dapatkan dari berita itu? Ya, waktunya sudah habis. Ya, silakan nanti saya ingin satu kelompok membacakan hasil dari diskusinya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Berdiri aja di situ. Berdiri di situnya. Ya, Mas Bapak.
informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, Yang lainnya memilih ya. siaran, internet, mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Yang kedua, kegunaan berita sebagai pelajar adalah meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, sumber-sumber informasi bisa meliputi televisi, radio, ceramah, pidato, dan lain-lain. 4. Kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah televisi apa? Ada unsur gambar, gerak atau visual pada televisi. Nomor 5. Macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup informasi sosial, informasi ekonomi, informasi budaya, informasi gaya hidup, informasi politik, informasi kesehatan, hingga informasi ilmu dan teknologi. Ya, nomor 1 sudah menjawab dengan sempurna. Ya, nilai sudah dilihat ya. Mungkin yang lainnya juga nanti akan silakan untuk memberikan masukan ataupun memberikan pendapatnya kepada kelompok 1. Ya, semuanya adalah kelompok 1 itu 80 ya. Kelompok 2 80, kelompok 3 79 ya. Kelompok 4 79 ya. Nah, ini masih dalam proses penambahan dari nomor 5 itu. Baik, kita lanjut pada lembar kerja yang ke-1.2. Di situ ada unsur-unsur berita ya. Unsur-unsur berita itu di sini apa? Unsur-unsur berita yang dibahas adalah ada 5W1 Apa? H. Yang pertama itu A. Apa? Kemudian yang kedua di mana? Siapa? Siapa? Kapan? Di mana? Kapan? Dan Mengapa? ya. Nah, ini adalah unsur-unsur berita yang sering ya. Ini sebagai kelengkapan di dalam berita. Kalau berita itu tidak apa yang terjadi nggak ada, itu berita itu masih belum faktual ya, belum nyata itu. Masa kejadian apa? Tahu waktunya ya. Ada kejadian di mana? Kemarin tanggal 4 Mei jam atau pukul 10 di mana? Tentang apa? Nggak tahu. Ya, jadi berita apa? Ada lagi, ada berita kebakaran di mana? Nggak tahu. Tapi yang jelas ada kejadian. Ya, tapi berarti berita itu belum lengkap atau belum faktual ya. Nah, kita akan mengetahui ya tentang unsur-unsur di dalam berita ya. Nah, kita akan melihat kalian di situ ya, coba lihat lembar kerja 1.2 ya. Ini adalah tentang bagaimana kalian mencari unsur-unsur berita yang ada di dalam teks berita. Nyarinya di mana? Silakan apa yang kalian pegang HP ya, karena bagian dari penunjang pembelajaran HP kalian ya, bukan sebagai mengganggu juga. Silakan HP-nya dikeluarkan lagi. Kalian cari tema yang tepat untuk menjawab tentang unsur-unsur teks berita itu. Ya, tidak mesti ada yang ada di teks itu. Nah, kalian cari yang apanya dulu. Yang apanya dulu. Sekarang kelompok 1 mengambil berita tentang tema apa? Ya, silakan cari satu tema. Kalian ambil dari media sosial nanti ya. Kelompok 2 satu tema saja. Kelompok 2 satu tema. Kelompok 3 satu tema. Kelompok 4 satu tema. Ya, temanya saja. Nanti setelah tema itu didapat, kita akan ya menjawab tentang unsur-unsur berita itu.
Silakan kelompok Z. Kalian sudah selesai dibacakan di depan. Untuk ditampilkan ya. Ya, semangat dulu. Ya, teman-teman. Bingkai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil teks berita. Judul berita, 76.000 warga terancam banjir. Apa yang terjadi di teks berita tersebut? Yang terjadi, 76.000 warga terancam banjir. Siapa korban yang terancam banjir? Reza Permana dan warga sekitarnya. Di mana kejadian tersebut terjadi di daerah Majalengka. Kapan terjadinya banjir tersebut? Terjadi pada tanggal Senin 27 bulan 1 tahun 2023. Mengapa terjadinya banjir tersebut? Karena terjadinya curah hujan yang meningkat. Bagaimana cara mengatasi curah hujan tersebut? Kami menyiagakan 74 personel untuk mengantisipasi peningkatan potensi bencana saat musim hujan, khususnya saat curah hujan di Majalengka mulai meningkat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin membagikan refleksi dari hasil pembelajaran tadi. Ya, silakan untuk masing-masing dan dijawab. Setelah dijawab dikumpulkan. Ya. Ya. Kalau yang orang waktu 5 menit saja. Ya. 5 menit saja. Ya, oke. Kalau sudah, silakan buku dan kertas filenya dirapikan ya. Buku tadi. Ya, silakan dicetaknya. Hasil refleksinya ya, terima kasih. Nah, itulah ya pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang topik teks berita. Semoga apa yang disampaikan ya bisa diterima dan bisa dipahami oleh kalian semua ya, dan bisa dijadikan sebagai penyemangat untuk materi yang berikutnya ya. Kita nanti akan ketemu selanjutnya pada materi tetap pada teks berita kepada sub, yaitu tentang struktur dan kaidah bahasa. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih dan mohon maaf ya. Tapi sebelum kita pulang, mari sama-sama kita berdoa dalam hati. Nah, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan sebelum pulang, alfabetnya kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Tidak kami percaya bahwa kita akan mengakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia? Ya.